Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Diana Nailin Nikma dengan NIM 010352880 dari Rombel 2 akan memaparkan tentang bagaimana sih tunanetra, apa saja hal yang dibutuhkan oleh anak yang menyandang tunanetra dan juga bagaimana keseharian beserta menjalankan ibadah agamanya. Apa sih tunanetra? Tunanetra merupakan sebutan untuk individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan atau tidak berfungsinya indera penglihatan untuk menarik pesan dari apa yang kita lihat. Jadi indera penglihatan ini merupakan salah satu indera yang penting yang berada di tubuh kita ini, karena fungsinya yaitu untuk menerima informasi dari luar, yaitu informasi yang kita lihat dengan mata kita lalu akan dirangsang oleh otak apa informasi yang telah kita lihat tersebut. Cara kerja indera mata ini, indera penglihatan ini dibatasi oleh ruang. Indera ini mampu melakukan pengamatan terhadap dunia sekitar, tidak hanya pada bentuknya saja, tetapi pada objek yang bersifat 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu warnanya apa dan dinamikanya bagaimana? Melalui indera ini sebagian besar rangsangan atau informasi yang akan diterima untuk selanjutnya dirangsang oleh otak. Setelah indera penglihatan ini melihat sebuah informasi lalu akan dirangsang oleh otak dan akan timbul kesan atau persepsi suatu informasi yang akan diketahui ketika kita lihat informasi tersebut apa. Lalu dalam pendidikan luar biasa ini, individu dengan gagasan penglihatan yang lebih akrab biasanya disebut dengan penyandang tunanetra. Tunanetra tidak hanya mengarah pada mereka yang dari lahir sudah buta, tetapi mencakup juga mereka yang mampu melihat tetapi sangat terbatas dan kurang digunakan secara maksimal dan kurang dimanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi si individu tersebut dengan kondisi penglihatan yang kurang atau yang kurang awas, biasanya matanya tuh kurang awas, kurang dipergunakan dengan baik atau bisa disebut dengan rabun. Hal tersebut merupakan bagian dari kelompok penyandang tunanetra. Jadi anak tunanetra ini merupakan individu yang indera penglihatan kedua matanya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari. Lalu apa saja sih karakteristik umum tunanetra? Di sini karakteristik umum tunanetra itu terdapat 6. Yang pertama, indera yang berfungsi normal seperti pendengaran, sentuhan, lalu pengecap. Indera lainnya kecuali indera mata itu berfungsi dengan normal. Yang kedua, memiliki kemampuan belajar yang sama dengan peserta didik normal. Jadi siswanya memiliki kemampuan belajar yang pada umumnya siswa lain, akan tetapi
penyandang tunanetra, anak penyandang tunanetra ini dibedakannya mereka tidak bisa melihat atau tidak bisa jadi kalau tidak bisa melihat kan tidak bisa menerima informasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terbatasnya di situ. Lalu berikutnya yang ketiga ada perbendaharaan kata dan pengetahuan umum yang lebih terbatas karena tidak melihat secara langsung bagaimana kejadiannya, lalu bagaimana apa rangsangan yang diterima dari kita melihat seperti orang pada umumnya. Terus yang keempat ada menurunnya kapasitas untuk meniru dikarenakan kembali lagi tidak bisa melihat atau biasanya anak penyandang tunanetra ini banyak masalahnya karena korneanya tidak sempurna seperti itu. Lalu yang kelima ada tidak mampu mengamati bahasa tubuh yang disampaikan oleh teman atau oleh orang lain yang tidak menyandang tunanetra. Itu kita sebagai penyandang tunanetra itu tidak bisa meniru orang tersebut dikarenakan tidak bisa melihat bahasa tubuh apa yang diberikan oleh orang tersebut. Lalu yang terakhir merasa bingung dan cemas dikarenakan jika di tempat yang terlalu ramai karena kita tidak bisa melihat, hanya bisa meraba saja atau dengan sentuhan tangan, jadi kita masih bingung mana orang yang sudah kita kenal atau belum kalau di tempat keramaian seperti itu. Lalu di sini tunanetra diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama ada kurangnya penglihatan atau low vision. Yang kedua ada buta total atau totally blind. Kurangnya penglihatan ini mereka yang memiliki pandangan yang kabur ketika melihat suatu objek, sehingga untuk mengatasi permasalahan penglihatannya biasanya tunanetra dengan klasifikasi low vision ini perlu menggunakan kacamata atau kontak lensa. Sedangkan yang dimaksud dari buta total atau totally blind mereka yang sama sekali tidak mampu melihat rangsangan cahaya dari luar. Jadi mata mereka gelap, tidak bisa melihat apapun. Lalu ada faktor penyebab tunanetra. Di sini faktor penyebab tunanetra biasanya ada 2, ada prenatal dan postnatal. Prenatal ini ketika masih di dalam kandungan, anak masih di dalam kandungan ibu. Hal ini disebabkan oleh faktor genetik, lalu keturunan pernikahan dengan sesama tunanetra merupakan termasuk ke dalam faktor genetik. Lalu pertumbuhan anak ketika masih di dalam kandungan ibunya ini dapat disebabkan oleh ketika ibunya hamil, ibunya tersebut mempunyai penyakit seperti TBC sehingga dapat merusak sel-sel darah ketika anak tersebut sedang berkembang di dalam perut ibunya. Lalu ada postnatal. Postnatal ini merupakan masa setelah bayi dilahirkan. Biasanya disebabkan oleh kerusakan pada mata atau syaraf pada waktu persalinan akibat benturan alat-alat atau benda keras ketika bayi tersebut lahir. Yang kedua ada waktu persalinan. Di sini ibu mengalami penyakit gonorrhea sehingga baksil gonorrhea menular pada bayi yang
Pada akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit mata dan berakibat hilangnya daya penglihatan bayi tersebut. Lalu ada kerusakan mata yang disebabkan oleh terjadinya kecelakaan seperti menusuknya benda keras pada mata, jadi bisa menyebabkan mata tersebut buta, atau cairan kimia yang tidak sengaja terjatuh ke mata kita itu bisa menyebabkan mata kita menjadi buta. Lalu ada kondisi psikologis tunanetra. Bagaimana sih kondisi psikologisnya? Di sini biasanya dalam kemampuan inisiatif untuk melakukan kegiatan cenderung rendah. Karena anak tunanetra ini masih bergantung pada orang-orang sekitar yang sering ditemui dan sering dijumpai oleh anak tersebut. Lalu ada perasaan yang tidak nyaman jika jika di ruang lingkup luar yang dia biasa tidak kunjungi ke situ. Karena anak tersebut bisa menyebabkan keputusasaan dan depresi karena masih asing dan belum mengetahui bagaimana ruang lingkup yang baru tersebut. Lalu penyesuaian diri tunanetra itu biasanya dilakukan dengan orientasi dan mobilitas secara fisik. Tunanetra akan memiliki bentuk tubuh yang baik secara fisiologi, anggota yang lebih tertata sesuai dengan fungsi dan tugas tubuh itu sendiri. Secara psikologis, keterampilan, orientasi, dan mobilitas akan berpengaruh terhadap peningkatan harga diri dan kepercayaan diri anak tersebut. Lalu, apa saja sih yang dibutuhkan dalam pembelajaran anak tunanetra tersebut? Biasanya media pembelajarannya terdapat 2 untuk anak tunanetra. Yang pertama, biasanya untuk menerjemahkan konsep itu berupa alat peraga. Alat peraga yang langsung bisa diraba dan disentuh oleh anak tersebut sehingga anak tersebut langsung bisa membayangkan apa yang mereka raba dan apa yang mereka sentuh dengan telapak tangan. Lalu yang kedua ada media untuk membantu kelancaran proses pembelajaran berupa alat bantu pembelajaran. Biasanya untuk anak tersebut belajar menghitung dan membaca, anak penyandang tunanetra ini menggunakan huruf braille. Jadi ketika ngaji sekarang sudah ada Al-Quran yang dibuat dari huruf braille dan juga belajar dari huruf braille sedikit demi sedikit. Lalu alat peraga yang bisa digunakan dalam pembelajaran tunanetra ini biasanya ada termofon, benda asli yang diawetkan, tiruan atau model 3 dimensi dan 2 dimensi, serta gambar yang diproyeksikan dan yang tidak diproyeksikan. Alat bantunya selain huruf braille yaitu ada huruf braille dan menggunakan papan, lalu optokon, alat bantu berhitung seperti kubaritma, abakus atau sempoa, speech calculator, Al-Quran speech juga ada, itu bisa. Terus MBT player untuk menyalurkan hobinya jika anak tersebut hobi bernyanyi atau murojaah. Lalu yang saya temukan ketika
yang saya temukan ketika saya melakukan penelitian ke SLB, yaitu ketika saya ke situ saya menemukan berkenalan dengan Sebastian. Sebastian ini berusia 13 tahun dan biasa dipanggil dengan Bastian. Bastian ini berasal dari Lemah Tambah. Bastian ini suka bernyanyi dan hobi bermurojaah Al-Quran. Bastian ini sudah hafal juz 30 dan sekarang sedang memulai hafalan di juz 1, masih surat Al-Baqarah, ayatnya baru sekitar 140-an. Lalu gejala riwayat kesehatan Bastian ini tidak ada gejala apapun ketika masih di dalam prenatal, kata ibu Bastian. Dan setiap bulan ibu Bastian ketika mengandung Bastian ini selalu check up ke dokter. Lalu ketika Bastian lahir, Bastian langsung dinyatakan tidak bisa melihat atau menjadi anak dengan penyandang tunanetra. Karena menurut dokter, setelah dibawa ke beberapa dokter karena ibu Bastian tidak percaya oleh satu dokter karena langsung memvonis seperti itu, dan menurut dokter spesialis mata, beberapa dokter spesialis mata mengatakan bahwa Bastian mengalami kerusakan pada korneanya. Akan tetapi menurut ibu Bastian, beliau makan dengan gizi yang cukup dan baik dan tidak memiliki riwayat penyakit beserta gen atau keturunan. Lalu perilaku Bastian ini ketika di rumah itu sudah cukup mandiri, tetapi lebih mudah marah ketika dia dia meminta sesuatu tetapi tidak diberikan secara langsung, maka Bastian akan langsung marah kepada ibunya, baik bapaknya ataupun keluarga di lingkungan sekitar Bastian yang telah Bastian kenal. Lalu perilaku yang muncul di sekolah ini mempunyai semangat belajar yang tinggi dan tampil percaya diri. Bastian beberapa kali sebelum adanya wabah virus COVID-19 ini, Bastian dijadikan sebagai pemimpin upacara ketika upacara tersebut dilaksanakan. Akan tetapi sekarang saya tidak bisa memberikan gambar atau video ketika upacara. Memang belum diadakannya lagi upacara di sekolah ini. Lalu perilaku yang muncul di lingkungannya yaitu belum bisa berinteraksi dengan lingkungan luar, hanya sebatas keluarga yang telah Bastian kenal atau dikenalkan oleh ibu Bastiannya. Karena khususnya dari ibu Bastian sendiri, namanya Ibu Mimin, mempunyai rasa takut dan khawatir karena anaknya takut dibully, dan ketika bermain dengan teman sebayanya, Ibu Mimin ini takut Bastian dicelakai atau ditinggal, tidak dituntun, karena Bastian dalam hal bermain ini masih diawasi sampai sekarang. Dikarenakan balik lagi, Bastian kan masuknya ke dalam anak penyandang tunanetra. Jadi Bastian ini tidak bisa berjalan tetapi hanya
di lingkungan yang sudah ia kenal sejak lama. Kalau masih di lingkungan selain di rumah dan sekolah, Bastian masih merasa kebingungan dan kesulitan seperti itu. Nanti berikut adalah setelah ini beberapa foto yang saya ambil bersama dengan Bastian. Lalu saya ada video ketika Bastian ini bernyanyi dan mengaji. Bastian di sekolah juga rajin hafalan dengan gurunya. Hafalannya berupa surat-surat pendek, lalu hafalan sholat, dan sekarang sudah mulai dilatih untuk konsisten dalam sholat 5 waktu Bastian ini. Tetapi kembali lagi harus diingatkan oleh ibunya. Jadi kadang-kadang harus diingatkan terus oleh ibunya, kadang-kadang tidak. Berikut ini merupakan video dari Bastian. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma hasab. Sayasla naron zata lahabi wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sore, tepuk tangan dulu buat Sebastian. Untuk Bastian sendiri ini karena sudah berumur 13 tahun, sedang dibiasakan oleh ibunya ketika ayahnya tidak terlalu sibuk untuk sholat Jumat bersama dengan bapaknya. Ketika bapaknya mendapatkan pekerjaan yang masih bisa dijangkau dengan pulang ke rumah ketika sholat Jumatnya, pasti Bastian akan sholat Jumat dengan bapaknya Bastian. Lalu untuk sholat 5 waktu sendiri ini kembali lagi harus diingatkan oleh ibunya, dan setiap malam sepulang bapaknya kerja atau sore, kalau tidak sore itu biasanya malam, Bastian mengisi PR sambil setoran hafalan. Bastian ini cara setoran hafalannya baik hafalan materi pelajaran atau yang sedang dirutinitaskan, yaitu hafalan untuk mengaji. Targetnya mau hafal surat Al-Baqarah. Dan Bastian bercita-cita ingin menjadi hafiz. Dan sekarang bulan sekarang katanya Bastian ingin mengejar sampai surat Al-Baqarah selesai. Lalu cara belajar Bastian ini ketika untuk mengaji itu Bastian memiliki Al-Quran digital. Jadi Bastian sampai mana Al-Quran tersebut akan didengarkan oleh Bastian, lalu didengarkan secara berulang kali sampai Bastian benar-benar hafal. Lalu Bastian akan menyerahkan hafalannya atau menyetorkan hafalan Bastian tersebut ke bapaknya, karena kalau ke ibunya lebih ke mengawasi dari di sekolah dan selama Bastian bermain. Jadi kalau untuk tugas sekolah dan belajar bermurojaah, menghafalkan surat-surat, biasanya lebih
dengan bapaknya karena bapaknya Bastian lebih sabar. Kata Bastian seperti itu. Lalu Bastian ini anaknya yang humble dan ceria. Jadi ketika ada orang asing yang ingin mengajak ngobrol dirinya, Bastian langsung suka dan langsung merasa senang sekali mendapatkan teman yang baru. Jadi tidak mudah untuk pesimis Bastian tersebut. Dan juga Bastian ingin mempunyai cita-cita yang sangat mulia, yaitu ingin menjadi hafiz Quran yang pergi ke Kairo, Mesir untuk menjadi hafiz dan ustadz. Kata Bastian seperti itu, untuk ke pondok bilangnya, biar bisa menjadi ustadz dan hafiz. Lalu Bastian ini mempunyai cita-cita dan ambisi yang besar sekalinya. Dia bisa melakukan hal tersebut. Ketika Bastian ini masih marah atau masih merasa kesal jika keinginannya tidak langsung terpenuhi oleh kedua orang tuanya, tetapi ketika waktunya belajar atau setoran Al-Quran, pasti Bastian akan langsung menyetorkan Al-Quran tersebut meskipun dia masih merasa kesal dan marah. Tetapi ketika sudah berhubungan dengan ambisi yang dia punya, dia maka akan menekan amarah tersebut. Jadi anak penyandang tunanetra juga mempunyai mimpi yang besar, dan juga jangan khawatir untuk pesimis tidak akan mempunyai mimpi di masa yang akan mendatang. Salah hal tersebut. Kita lihat dari Bastian rajin dalam menghafalkan ayat suci Al-Quran, dalam belajar, sampai Bastian tersebut pernah untuk puasa jajan dikarenakan uang tersebut digunakan untuk membeli kalkulator speech. Jadi anak penyandang khusus tunanetra ini harus memiliki mimpi dan imajinasi, dan juga jangan menyerah, jangan mudah dikendalikan oleh amarah dan pancingan akan omongan dari orang-orang di luar sana. Sekian dan terima kasih atas pemaparan saya ketika tentang anak penyandang tunanetra. Berikut merupakan foto dari Siva dan Bastian. Terima kasih.